memuji semuanya masih semangat dan mau belajar dari rumah. Oke, nah kids, before we start the lesson today, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu, baru kita akan mulai pembelajaran ya. Yuk semuanya duduk yang rapi, sikap yang baik, badannya tegak, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat tubuh yang diberkati, hari yang indah, orang tua yang masih sehat, dan keluarga kami yang masih boleh ada karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar ya. Tuhan memberkati kami, hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami, supaya apa yang kami dapat hari ini dari Miss Lia boleh kami dapatkan dengan baik. Tuhan berkati keluarga kami yang menjaga ketika kami belajar, dan Tuhan memberkati Miss Lia juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sekarang kita masih ada di buku tematik 1B, dan anak-anak boleh buka di halaman 99, yaitu tema 4 pembelajaran 3. Oke? Buka di halaman 99. Sudah? Oke. Nah, jika sudah, hari ini kita masih akan membahas mengenai gemar menggambar ya. Kemarin di pembelajaran 1 dan 2, kalian sudah mengenal bahwa setiap anak itu walaupun punya kesukaannya sama nih. Mereka suka menggambar, tapi gambar yang mereka buat itu berbeda-beda ya. Contoh, seperti Bella, dia membuat bunga, seperti Badi, dia membuat kapal, seperti Yuda, dia membuat rumah, ya kan? Lalu seperti Cica, dia membuat gunung. Jadi setiap anak itu memiliki gambar kesukaannya masing-masing. Nah, hari ini coba lihat di halaman 99. Kita mau belajar untuk memuji seorang teman, memuji teman gitu ya. Contoh misalnya, Miss memuji itu apa? Memuji itu adalah sesuatu ucapan atau bisa jadi tindakan yang kita berikan kepada seseorang yang untuk menghargai apa yang sudah mereka buat. Contoh, kalau dari perkataan seperti apa Miss? Misalnya teman kalian membuat sebuah bunga dari kertas. Nah, kalian puji, wah bagus sekali bunganya, kamu kreatif sekali membuat bunga dari kertas. Nah, itu dari ucapan ya, bagus, ada kata bagusnya, ada kata hebatnya, ada kata pintar, rajin. Nah, itu semua kalimat pujian. Tapi kalau dari tindakan, contoh misalnya temennya habis membantu teman kamu yang jatuh ya, terus teman kamu bantu teman yang satu yang jatuh ini berdiri, kamu kasih jempol. Nah, itu salah satu juga memuji. Miss, emang ini artinya apa? Ini artinya good. Jadi kalau kita dikasih jempol sama orang, artinya orang itu menghargai apa yang sudah kita buat. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat pujian atau cara memuji teman gitu ya. Oke, sekarang boleh dilihat bukunya sayang. Di buku kalian itu sudah ada percakapan antara Muti ya, Muti dengan Denny. Nah, Denny ini memuji karya yang Muti buat. Sebelum kita baca teks bacaan percakapan mereka, Miss Lia mau baca dulu yang teks bacaan memuji gambar teman. Boleh disimak bukunya, pasang telinganya, fokusnya ke buku bukan ke Miss Lia, tolong. Oke. Memuji gambar teman. Muti gemar menggambar. Muti menggambar tabung, Muti menggambar bola, Muti juga menggambar Rubik. Muti menunjukkan gambarnya pada Denny. Denny kagum pada gambar Muti. Gambar Muti sangat bagus. Denny memuji Muti dan Muti mengucapkan terima kasih dipuji Denny. Nah, anak-anak, coba sekarang kita fokus kepada percakapan yang singkat ini ya. Pertama Muti bilang gini, ini gambar yang kubuat. Nah, lalu Denny jawab, bagus sekali gambarmu Muti. Lalu Muti jawab lagi, terima kasih Denny. Nah, anak-anak, seperti Miss Lia bilang tadi, ketika teman kita misalnya temennya nunjukin sebuah gambar, lihat deh aku gambar bunga loh gitu. Nah, kita nggak boleh bilang, ih jelek banget sih bunga kamu. Nah, itu tetot, itu salah ya. Tapi kita harus belajar menghargai orang lain dengan memberi pujian ya. Wah bagus sekali gambarmu. Nah, yang udah dipuji harus bilang apa? Terima kasih, karena dia sudah dipuji
ya. Contoh, kalian ke sekolah pakai sepatunya baru. Temennya sadar sepatunya kalian baru. Wah, sepatu kamu bagus banget. Nah, jawabnya nggak boleh sombong. Iya dong, ini kan dari papa aku dari luar negeri. Nah, itu tetot, itu salah ya, tidak boleh. Tapi jawabnya apa? Terima kasih. Iya, aku dapat ini dari mama aku atau dari papa aku. Nah, jadi ketika kita dipuji seseorang, kita juga harus bilang terima kasih, bukan hanya ketika ditolong ya sayang. Jadi ketika dipuji, wih kamu hebat sekali, tulisannya sudah mulai rapi. Nah, lalu bilang terima kasih, gitu ya. Jangan, wah bagus sekali tulisan kamu, sudah makin rapi. Iya dong, aku gitu. Nah, boleh nggak? Tetot, salah ya. Jadi ketika kita dipuji oleh teman, oleh siapapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, bagi kita yang senang memuji orang, kita harus memuji dengan tulus hati ya, tidak boleh berbohong. Contoh misalnya temennya ini bajunya berantakan, tapi kamu bilang, wah kamu cantik sekali, padahal bajunya berantakan. Nah, itu tetot, itu salah. Memujinya tidak tulus hati. Tapi kalau kita lihat ada teman kita yang mungkin bajunya keluar ya, atau roknya atau celana yang belum terkancing dengan rapi, kita kasih tahu baju kamu belum terkancing dengan rapi, gitu ya. Jadi tidak boleh memuji dengan tidak tulus, tapi harus tulus hati. Oke? Nah, sekarang kita boleh buka halaman berikutnya nak, di halaman 100. Oke. Nah, di halaman 100 hari ini kita akan mencoba membuat sebuah kalimat. Apa itu Miss kalimat? Oke, simak dulu ke depan, misinya jelaskan. Oke, lihat ke depan saya. Ini adalah A. A ini adalah partikel yang disebut huruf. Huruf itu adalah partikel yang paling kecil dalam sebuah kalimat, ya, huruf. Lalu kalau dia digabungin nih, ada hurufnya, ada A, ada K, ada U, dibaca aku, jadinya apa dong? Jadinya kata. Ya. Jadi kalau dia sendiri hanya satu huruf, itu disebutnya huruf. Tapi kalau dia digabung dengan beberapa huruf, ini disebut kata. Ya. Lalu bagaimana Miss dengan yang panjang ini? Aku suka bola. Berarti ini kata, kata, kata. Begitu kan? Salah. Ini disebut kalimat. Apakah itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Ya. Jadi coba simak baik-baik. Kalau huruf dia hanya berdiri sendiri. Kalau kata dia digabung dengan huruf yang lain. Kalau kalimat dia bergabung antara kata satu dengan kata yang lain lebih dari satu. Ya. Jadi aku suka bola. Nah, aku ini kan kata. Ya. Suka ini kata. Bola ini kata. Tapi bukan berarti ini adalah kata-kata-kata, bukan. Nah. Tapi dia digabung jadi satu, disebut kalimat. Sekarang kalian coba lihat di buku kalian nih. Di buku kalian ini sudah ada gambar sebuah pemandangan alam. Apakah pemandangan alam itu, Miss? Pemandangan alam itu biasanya terdiri dari ada gunungnya, pokoknya yang serba alam, ya. Ada pohonnya. Nah, di sini ada gunung, ada pohon, ya, ada sungai. Nah, ini danau namanya. What is danau? Danau itu adalah seperti saung, ya. Kalau kita kenal sekarang saung-saung yang digunakan pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang masih ada di desa-desa, digunakan biasanya dia didirikan seperti tenda atau tempat istirahat kecil gitu ya, yang didirikan di tengah sawah. Jadi ketika Pak petani sudah selesai bekerja, menanam atau memanen padi, Pak petani bisa istirahat di danau gitu ya. Nah, itu namanya danau, atau kita sebutnya sekarang tenda kecil gitu ya, atau saung yang kalian kenal. Nah, sekarang coba kalian lihat di bagian atas. Di sini sudah ada beberapa kata. Kenapa Miss Lia bilang ini kata? Karena dia terdiri dari beberapa huruf dan sendiri nih, nggak ada temennya kayak gini, nggak panjang ya. Jadi dia hanya satu kata gitu ya. Gunung. Nah, kalimatnya apa? Pada gambar terlihat gunung. Nah, ini kan kakak Denny ini menggambar pemandangan nih. Nah, Denny mencoba menjelaskan gambar pemandangan itu melalui sebuah tulisan. Jadi kita mau melanjutkan tulisannya Denny.
Nah, yang pertama gunung. Pada gambar terlihat gunung. Sekarang pohon, dari kata pohon. Pohon, bagaimana kalimatnya? Pohon. Bagaimana kita buat kalimatnya, Nak? Kita bisa bikin begini, tulis ya. Pohon besar itu ada di tepi sungai. Nah, nih. Oke. Jadi, kita bikin kalimat sesuai dengan gambar yang kita lihat. Pohon besar itu ada di tepi sungai. Betul nggak? Betul ya, karena di tepi sungai itu ada beberapa pohon dan ada pohon yang besar. Sekarang selanjutnya dari kata sungai. Sungai. Apa yang mau kita bikin, sayang? Sungai. Sungai itu terlihat jernih. Jernih itu artinya bersih ya. Jadi sungai, dari kata sungai adalah sungai itu terlihat jernih. Nah, the last one yaitu danau. Danau. Bagaimana kalimatnya? Di tepi danau di tepi sungai terdapat danau. Nah, gitu ya. Oke, kalau kecepatan boleh di pause. Jadi, kita sudah membuat 3 kalimat dari 3 buah kata. Ini kata, sayang, ya. Karena hanya terdiri kata pohon, sungai, danau yang bisa diucapkan hanya 1 kali. Tapi kalau dia sudah panjang seperti ini disebut kalimat. Pohon besar itu ada di tepi sungai. Sungai itu terlihat jernih. Di tepi sungai terdapat danau. Oke, nah sekarang boleh dilihat halaman sebelahnya. Oke, nah sekarang boleh fokus dulu, sayang. Fokus dulu ya, mesti hapus ini. Jadi kalau kecepatan bisa dimundurin lagi atau di pause ya. Oke. Coba lihat di bukunya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, ya. Apa itu bangun ruang nih? Kita bahas dulu di halaman 101, ya, di halaman ini. Oke, kita lihat dulu di halaman sebelahnya. Tadi di halaman sebelumnya Muti itu menunjukkan beberapa gambar kepada Denny. Nah, apa yang dia gambar? Ada ruby, ada apa tadi, tabung ya, lalu ada bola. Nah, itu termasuk dari bangun ruang. Oke, apa itu bangun ruang? Mari simak bersama. Coba kalian buka dulu, nak. Ini buka dulu halaman 102 yang ini. Misalnya jelaskan yang ini dulu ya. Jadi buka halaman berikutnya dulu. Buka dulu ya. Nanti misalnya jelaskan. Oke. Boleh disimak ke depan, simak baik-baik, jangan bercanda, jangan nggak fokus karena ini pelajarannya lumayan susah. Jadi hari ini kalian akan belajar mengenai 3 bangun ruang, ya. Ini adalah disebut bangun ruang.
3. Ya, ada kotak, ada bola, dan ada tabung. Ya, apa itu kotak, Miss? Coba kalian lihat di buku kalian halaman 102. Kotak itu dia memiliki ciri-cirinya ya, memiliki 6 bidang. 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Miss Lia tahu dari mana? Sebentar, Miss Lia cari contohnya. Oke. Kotak, simak ya Nak, ini keluar di ulangan harian. Kotak, bangun ruang yang pertama adalah kotak. Kotak itu memiliki 6 bidang. Tahu dari mana Miss Lia? Kalian hitung. Ini kotak ya sayang. Ini kotak. Kita hitung ada berapa bidangnya? 1, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang di bawah 6. Nah, itu kenapa dibilang kotak itu memiliki 6 bidang. Ya, ingat lagi, kotak itu punya 6 bidang. Miss Lia tahu dari mana? Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, atasnya 5, dan di bawahnya 6. That's why kenapa dibilang kotak itu memiliki 6 bidang. Oke? Itu sudah clear ya. Jadi kotak itu memiliki 6 bidang. Bidang itu ini Nak, ya, yang mengapit, yang akhirnya membentuk menjadi sebuah kotak. Nah, lalu dari mana Miss Lia tahu bahwa 6 bidang ini bentuknya segi 4 Miss Lia? Nah, ini kalian lihat segi 4 itu terdiri dari 4 garis lurus. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kotak itu memiliki 6 bidang yang masing-masing bidangnya ini bentuknya persegi 4. Bisa dipahami ya? Miss Lia ulangi sekali lagi. Jadi kotak itu memiliki 6 bidang. Dari mana Miss Lia? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kalian punya sesuatu yang berbentuk kotak boleh dicoba hitung. Sudah 6 bidang. Masing-masing bidangnya berbentuk apa? Berbentuk persegi 4. Dari mana Miss Lia tahu? Karena persegi 4 itu terdiri dari 4 garis tegak lurus. 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, itu kotak. Lalu sekarang kita ke bola. Miss, kalau bola itu punya berapa bidang? Nah, berapa bidang ya? Bola itu hanya memiliki 1 bidang. Oke, dan bentuknya apa? Melengkung. Miss Lia tahu dari mana bola itu hanya punya 1 bidang? Bola itu ini sayang, garisnya hanya 1. Dan bola itu kan garisnya tidak putus ya. Miss Lia tidak punya sih bentuknya bundar. Tapi pakai ini. Oh, ini aja nih. Oh, ini terlalu besar. Ini aja ya, nih lihat. Ini pulpen Miss Lia, atasnya ini bentuknya bola ya sayang. Dari mana Miss Lia tahu dia hanya memiliki 1 bidang? Jadi kalau dia mengelilingi ini, dia garisnya tidak boleh putus. 1. Nah, dia balik lagi ya. Itu kenapa dibilang lingkaran itu atau bola itu hanya memiliki 1 bidang. Apa bentuknya Miss? Bentuknya melengkung. Kok Miss Lia tahu melengkung? Iya. Bola itu Nak dibuat kan begini. Dia putar. Nah, jadi bola itu melengkung. Ya. Jadi bola itu tidak tegak lurus seperti ini persegi 4, tidak. Tapi bola itu hanya memiliki 1 bidang dan dia melengkung. Oke? Bola itu hanya terdiri dari 1 bidang dan melengkung. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kotak tadi dia terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi 4 karena terdiri dari 4 garis lurus. Tapi kalau bola dia hanya terdiri dari 1 bidang yang berbentuk
melengkung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tabung. Tabung itu memiliki 3 bidang. 3 bidang, kok bisa misalnya 3 bidang? Nah, bentuknya apa? Bentuknya lingkaran dan melengkung. Misalnya tahu dari mana? Ya, oke, mari kita buktikan. Tabung itu terdiri dari 2 lingkaran, ya, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Dari mana nih lihat tahunya? Ini 1, 2. Ini bentuknya lingkaran, ya. Ini bentuknya lingkaran. Ini sama bentuknya lingkaran. Nah, lalu yang tengah ini bentuknya apa nih ya? Ini bentuknya melengkung, nih, ya. Oke, kita buktikan. Tempat spidol Miss Lia ini bentuknya tabung. Miss Lia tahu dari mana? Karena atasnya nih berbentuknya apa, nak? Lingkaran, ya. Lingkarannya ada berapa tadi? Harus ada 2. 1, oke. Bawahnya 2, ya kan? Lalu tengahnya harusnya apa? Melengkung. Kok Miss Lia tahu melengkung? Dia memutar. Nah, ini artinya melengkung, ya sayang. Jadi kita belajar nih hari ini. Kalau kotak dia terdiri dari 6 bidang. 1, 2, 3, 4, yang atas 5 dan 6. Dia terdiri dari 6 bidang yang berbentuk segi 4. Dari mana Miss Lia tahu segi 4? Karena terdiri dari 4 garis lurus. 1, 2, 3, dan 4. Oke, itu yang pertama. Sekarang bola. Bola itu terdiri dari 1 bidang, hub, ya, karena dia hanya 1 kali. Hub terdiri dari 1 bidang yang berbentuk apa? Berbentuk melengkung, ya. Dia berputar tuh, dia melengkung begini, posisinya begini, ya. Oke, selanjutnya tabung. Nah, tabung ini memiliki 3 bidang, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Dari mana Miss Lia tahu? Atasnya 1 lingkaran, 2 lingkaran. Lalu yang tengahnya ini 1 melengkung. Itu disebut tabung. Oke, gampang ya, nak? Pasti bisa deh. Nah, sekarang coba buka halaman sebelumnya tadi. Buka di halaman sebelumnya tadi, di halaman 101. Oke, sekarang Miss Lia perkenalkan dulu beberapa jenis, ya. Jadi yang pertama, coba kalian lihat di bagian atas. Ini adalah beberapa jenis benda yang berbentuk kotak. Yang pertama, dia ada kotak apa ini? Nah, kayak kotak sereal, ya. Nah, itu kalau kalian punya sereal seperti Koko Crunch, ya, atau seperti apapun itu yang bentuknya kotak, nah itu dia termasuk dari bangun ruang. Jadi kalian bisa, kalau ada nih boleh diambil, coba dicek bener nggak ya sisinya ada 6 gitu. Lalu ada kotak kado. Nah, kotak kado ini sama, yang penting dia berbentuknya kotak. Lalu ada lemari. Nah, ini yang paling mudah ditemui yaitu lemari. Lemari itu bentuknya persegi, bentuknya kotak, memiliki 6 bidang, terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Lalu yang terakhir ini ada kotak sepatu. Atau yang lainnya apa, Miss? Batu bata, ya. Batu bata itu termasuk kotak, sayang, karena dia terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Apalagi ya, kotak susu, banyak deh kalau kotak tuh banyak ya, nak. Oke, sekarang bola. Nah, bola ini pasti kalian gampang ya menemuinya. Ini ada bola tenis, ya. Lalu ada bola apa ini, misalnya kurang paham. Ini ada bola kaki, lalu ada bola basket. Nah, kalau bola ini terdiri dari 1 bidang yang berbentuk melengkung. Apalagi selain bola? Koin, ya. Apalagi tutup botol. Apalagi jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, itu bisa termasuk ke dalam
bola ya. Jadi bola itu bukan berarti jenisnya hanya bola, tidak, tapi dia masuk ke jenis yang lain yang berbentuknya sama ya. Nah, itu terdiri dari satu bidang yang berbentuk melengkung. Sekarang terakhir itu adalah tabung ya. Ini yang pertama ada kaleng susu, ada kaleng kue atau biskuit ya, lalu ada kaleng apalagi ini, lalu ada semprotan nyamuk. Nah, itu bentuknya tabung. Nah, atau misalnya kalau kalian lihat ada tong sampah di pinggir jalan tuh ya, yang kan tong sampah itu ada yang berbentuknya segitiga, tapi ada yang tabung ya. Kalau di sekolah ini kita semua kebanyakan yang tong sampah di depan itu adalah yang berbentuk tabung. Di PPW itu yang tabung gitu ya, karena di atasnya lingkaran, di bawahnya lingkaran, lalu tengahnya melengkung. Jadi dia terdiri dari 3 bidang, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Oke, sekarang lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini Miss Lia mau kalian cari 4 ya, 4 jenis benda yang kalian tahu yang ada di rumah. Contoh nih, nomor 1 tempat sampah. Tempat sampahnya dia ini bentuknya apa? Bentuknya tabung. Kalian boleh lagi, Miss boleh nggak koin, bola, tutup botol, atau lemari, atau apa, boleh nggak? Boleh. Pokoknya cari yang ada di rumah ya. Jadi kalian tulis dulu namanya, lalu kalian checklist. Nah, dia termasuk kelompok benda apa? Kotak kah, bola kah, atau tabung ya. Jadi diberi tanda checklist sesuai dengan garis nomor yang kalian tulis. Oke? Sip. Yang kalau itu PS saja dikerjakan, langsung tidak usah dikirim ke Miss Lia ya. Sekarang kita lanjut dibuka di halaman 102. Nah, tadi 102 sudah, sekarang di halaman 103. 103 ini mari kita kerjakan bersama dengan cepat, pegang pensilnya. Kita cukup menuliskan ini kotak, tabung, atau bola ya. Yang pertama ini sudah pasti kotak. Yang kedua apa ini? Ada 2 lingkaran dan 1 melengkung, yaitu good. Tabung, tulis di bawahnya tabung. Lalu apa ini? 1 lingkaran melengkung, yaitu disebut ya bola. Good. Lagi apa ini? 1 bidang yang bentuknya melengkung. Yes, bola, tulis. Next, nih tempat kotak pensil. Apa ini nak? Udah Miss Lia sebut, kotak. Oke, next. Nah, ini kayu, lihat ya, dia ada berapa sisi nih? Ada berapa bidang? 6, betul, disebut kotak. Good. Lagi, ini kaleng cat. Bentuknya apa dia? Kalau ada atas dan bawahnya lingkaran, lalu tengahnya melengkung. Ya, tabung, tulis. Lalu ini ada lemari, ada berapa sisinya? Ada 6. Bentuknya apa? Persegi 4. Jadi dia adalah kotak. Good. Lagi, ini apa nak? 1 lingkaran, bidangnya 1, bentuknya melengkung. Apakah dia? Good. Bola. Next. Tempat tisu. Ini bak mandi ya nak, bak mandi. Apa ini bentuknya? Ada berapa bidangnya? Ada 6. Berarti bentuknya adalah kotak. Good. Terakhir, nah ini serutan pensil, tapi dia bentuknya atas dan bawahnya lingkaran, lalu tengahnya melengkung. Berarti dia adalah tabung. Oke, good. Oke, yang ini boleh dikirim ke Miss Lia ya nak. Jadi halaman 103 dikirim ke Miss Lia.